Saudara-saudari segenap umat beriman, khususnya rekan-rekan Irika yang terkasih di dalam Kristus. Selamat Natal dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru, saya mengajak kita untuk sejenak mengambil waktu, merenungkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Hidup kita senantiasa berubah, hidup kita senantiasa berlalu. Berubah dan berlalu dalam pergantian siang dan malam. Pergantian hari demi hari, bulan demi bulan, dan bahkan sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun. Dalam perubahan hidup yang rasanya begitu cepat ini, marilah kita sejenak bertanya dan melihat diri. Adakah sesuatu yang masih abadi? Adakah sesuatu yang tertinggal kekal di dalam langkah-langkah hidup kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, bila kita merenungkan dan merefleksikan hidup ini dalam tenang iman dan dalam terang kasih Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu mencintai dan mengasihi kita. Meskipun kadang kita hendak menjauh, meskipun kadang kita hendak menolak kehadirannya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kasih dan kebaikan Tuhan itu baru saja kita rasakan dalam perayaan sukacita Natal. Natal merupakan sebuah momen berrahmat saat Allah mau berdamai, saat Allah mau mengadakan rekonsiliasi dengan kita, orang yang berdosa. Hal yang menarik bahwa Allah tidak mau lahir di tempat istana yang mewah, tetapi Allah mau lahir di tempat yang sederhana. Dalam peristiwa Natal, Allah meninggalkan keagungannya dan mengambil rupa sama seperti kita manusia. Allah mau terlibat dalam kehidupan kita setiap hari. Bila Allah saja mau hadir dan mau terlibat di dalam penderitaan dunia ini, maka saudara-saudari, maukah Anda dan saya menjadi partner Allah? Maukah Anda dan saya ikut terlibat dalam perubahan dunia, dalam menyelamatkan dunia? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita tentu memiliki impian hidup yang lebih baik. Kita mengharapkan sebuah kehidupan yang sempurna. Namun dalam perjalanan hidup, ada saat-saat di mana kita terjatuh. Ada saat-saat di mana kita jauh dari kesempurnaan yang kita harapkan. Maka dalam peristiwa Natal, Allah hadir, Allah datang untuk kembali meneguhkan kita, kembali menyempurnakan hidup kita yang hina ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika hendak mengakhiri tahun 2019 dan memasuki tahun 2020, tentu saja setiap kita memiliki impian, memiliki harapan yang hendak kita hidupi, yang hendak kita capai di tahun 2020. Namun kita semua tahu, kita semua sadar, kita semua alami bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sungguh unik. Kehadiran coronavirus membuat hidup terporak-poranda. Tidak hanya sekedar mematikan manusia, tidak hanya sekedar mengganggu kesehatan kita, tetapi virus ini pun datang dan menghancurkan atau memporak-porandakan kehidupan sosial yang selama ini kita anggap stabil. Maka dalam situasi yang sulit ini, saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang kita bertanya, masih adakah alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Dan masih adakah dasar bagi kita untuk berharap akan sebuah kehidupan yang lebih baik di tahun 2021? Pertanyaan reflektif ini mengajak kita, mengajak Anda dan saya untuk menjadikan diri sebagai sarana kasih dan kebaikan Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam situasi sulit ini, khususnya kita semua sebagai kaum Irika, kita diajak untuk menumbuhkan nilai solidaritas. Kita diajak untuk memancarkan nilai solidaritas dalam hidup kita. Lewat perbuatan kasih, lewat sapaan-sapaan kita yang mungkin membuat orang merasa damai, merasa tenang. Dan hendaklah kita semua menjadi sarana kasih bagi orang lain. Sarana kasih itu perlu kita bangun. Nilai kasih dan nilai solidaritas perlu kita bangun atas dasar semangat doa. Sebab doa membawa kita untuk menjalin komunikasi yang interaktif dengan Tuhan sebagai sumber hidup dan sumber panggilan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur atas pengalaman-pengalaman hidup di tahun 2020. Bila ada hal yang salah, kita tinggalkan. Bila ada hal yang baik, mari kita bawa. Biarpun kebaikan yang kecil, tapi bila kita kumpulkan menjadi satu, maka kebaikan yang kecil itu akan menjadi besar dan menjadi sebuah tanda yang luar biasa bagi dunia, yang dapat memberikan harapan, yang dapat memberikan kebaikan, yang dapat membawakan kasih bagi banyak orang. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadikan diri kita sebagai lilin-lilin kecil yang bernyala untuk menerangi kegelapan hidup. Sehingga ketika orang lain melihat lilin itu, mereka pun merasakan bahwa Tuhan hadir bagi mereka. Mereka kembali melihat kebenaran melalui pancaran cahaya diri kita, melalui sapaan-sapaan kita, dan melalui perbuatan-perbuatan kita yang meneguhkan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, akhirnya syukur atas tahun 2020 dan selamat memasuki tahun 2021. Semoga Tuhan senantiasa menjadi dasar kekuatan kita untuk berlangkah ke depan. Semoga kasih-Nya senantiasa melimpah di dalam hidup kita, meneguhkan panggilan dan perutusan kita masing-masing. Tuhan memberkati.